Perkenalkan, nama saya Rika Agustin dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan dari pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisasi oleh pasukan anggota X, pembela tanah air yang membentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang dahulunya India, Belanda pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan permasekumuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usia pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia makin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Setelah itu, ada juga ketika pasukan Britania mendarat pada akhir Oktober 1945. Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania, Brigadir A.W.S. Malabi, tewas dalam baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal dunia ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalian kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Pertempuran ini juga meyakinkan Britania untuk mengambil sikap netral dan Revolusi Nasional Indonesia. Beberapa tahun kemudian Britania mendukung perjuangan Indonesia. Sekian penjelasan saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya Riki Agustin dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah pertempuran Surabaya 10 November 1945. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia, kemerdekaan tersebut, beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebuah pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada di dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme, tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pertempuran pertama antara pejuang rakyat Indonesia dengan pasukan negara asing setelah deklarasi kemerdekaan yang terjadi tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebuah pertempuran Surabaya. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada di dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme,